Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi yang ditulis oleh Syekh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdullah Alu Aliyin hafizahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah membaca tentang hukum non-taukid ya di fiil mudhari. Ya, ada 4 keadaan. Yang pertama yajuz, boleh ya memberikan nun taukid kepada fiil mudhari. Yang kedua qaribun minal wajib, ya hampir mendekati wajib. Ya, yang ketiga wajibun, wajib memberikan nun taukid kepada fiil mudhari. Nah, sekarang kita masuk yang keempat. Bismillah. Qala musannif hafizahullahu ta'ala, ad-dalu, yang keempat, yamtani'u, terlarang. Apa? Tauqiduhu, mentaukidkannya. Mentaukid fiil mudhari dengan nun taukid. Wadzalika, yang demikian itu, idza, apabila kana, dia itu fiil mudhari tersebut manfiyan, manfi, yakni dimasuki oleh alat-alat nafi seperti la, lam atau lan ya dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Au mafsulan, atau dia terpisah. Ya, fiil mudhari tersebut terpisah min lami, dari lam jawabil qasami, dari lam jawab qasam. Ada pemisah antara fiil mudhari dengan lam jawab qasam. Itu yang kedua. Ya. Au, yang ketiga, dalan, fiil mudhari tersebut menunjukkan alal hali, atas kejadian yang sedang berlangsung atau sekarang, bukan yang akan datang. Ya, karena fiil mudhari ada 2 waktu. Bisa sekarang atau akan datang. Baik. Nah, ini 3 ya. 3 ini keadaan yang menjadikan fiil mudhari terlarang untuk ditaukidkan dengan nun taukid. Yang pertama, apabila manfi dia, ada huruf nafinya, atau mafsulan, terpisah antara dia dengan lam jawab qasam, atau dia menunjukkan atas kejadian yang sedang berlangsung. Nah, insyaallah dengan contoh kita akan lebih paham. Nahwu, contohnya, wallahi, demi Allah, la udakhinu, aku tidak merokok. Demi Allah, aku tidak akan merokok. Nah, imtana'a, terlarang. Tauqiduhu, mentaukidkannya. Kata udakhinu tidak boleh ditaukidkan dengan nun taukid. Kenapa? Likaunihi, karena dia itu manfiyan, manfi. Ada alat nafi masuk kepadanya. Ya, ini apa di sini? La, harfu nafyin. Kita lanjutkan. Wa nafu, dan contoh untuk yang kedua, ada pemisah antara fiil mudhari dengan lam jawabil qasam. Misalkan, wallahi, demi Allah, la saufa, kelak aku akan ajtahidu, bersungguh-sungguh. Nah, ini juga terlarang. Kenapa? Ada pemisah antara fiil mudhari dengan lam jawab qasam. Imtana'a, terlarang, tauqiduhu, untuk mentaukidkannya. Kenapa? Likaunihi, karena dia itu mafsulan, terpisah. Min lamil jawab, dari lam jawab ya. Fiil mudhari terpisah dengan lam jawab. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, wa nahwu, dan contoh, wallahi, demi Allah, la uhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Imtana'a, terlarang apa? Tauqiduhu, mentaukidkannya di kata uhibbu. Kenapa? Lil hali, karena dia menunjukkan waktu sekarang. Ya, karena biasanya ucapan ini la uhibbuk itu diucapkan seseorang kepada orang yang ada di hadapannya pada waktu itu, bukan akan datang. Demi Allah, aku mencintaimu. Nah, berarti dia menunjukkan waktu yang sekarang. Nah, ketiga ini adalah kondisi di mana fiil mudhari terlarang untuk ditaukidkan dengan nun taukid. Nah, selesai kita membahas tentang mentaukidkan fiil dengan nun taukid. Di antaranya ada beberapa ya
jenis ya. Kalau fi'il madhi dia tidak bisa ditaukidkan dengan nun taukid, tetapi dengan mendatangkan lafadz qad atau laqad. Kemudian kalau fi'il amr bisa ditaukidkan dengan nun secara mutlak. Secara apa? Mutlak. Boleh diberi nun taukid atau boleh tidak diberi nun taukid, enggak ada syaratnya. Adapun fi'il mudhari terbagi 4 dia. Yang pertama yajuz, boleh diberi nun taukid. Yang kedua qaribun minal wajib, lebih dekat kepada wajib. Lebih afdol diberi nun taukid. Yang ketiga wajib, wajib dengan nun taukid. Yang keempat yang barusan adalah terlarang, terlarang untuk ditaukidkan dengan nun taukid. Baik. Nah, kita sekarang lanjut kepada berikutnya, yakni tamrinatun, latihan-latihan ya. As-su'alul awal, soal yang pertama, ma hukmu, apa hukum taukidil af'ali al-atiyati ya. Ma hukmu taukidil af'ali al-atiyati, apa hukum taukid pada fil-fil di bawah ini. Nah, kita sebutkan hukumnya tadi, apakah yajuz, wajib, atau apa, mamnu, imtana'a, terlarang, ya, atau qaribun minal wajib. Walimada, kemudian jelaskan kenapa dia kok yajuz, kok wajib. Summaktubil af'ala, kemudian tulislah fil-fil tersebut muakkadatan, dalam keadaan diberi taukid. Setelah kita jelaskan hukumnya, baru kita tulis fi'il tersebut dengan diberi taukid nun taukid. Awalan yang pertama, la tusafir, janganlah engkau safar, wa anta maridun, sedangkan engkau sakit. Nah, janganlah engkau pergi dalam keadaan sakit. Nah, ini dia. Tusafir ini apa? Kalau diberi nun taukid hukumnya apa dia? Jelaskan dan tulis dia dalam keadaan diberi nun taukid. Sanian yang kedua, ishrab, minumlah. Biyadikal yumna, dengan tanganmu yang sebelah kanan. Salisan yang ketiga, wallahi demi Allah, u'allimu, aku akan mengajarkan ahla baladi, penduduk negeriku, al-lughatal arabiyyata, bahasa Arab, ba'da, setelah takharruji ya, setelah apa? Takharruji, aku lulus insyaallah. Insyaallah. Nah, ini cita-cita yang mulia. Demi Allah, aku akan mengajarkan bahasa Arab kepada apa? Penduduk negeriku ba'da takharruji, setelah aku lulus. Insyaallah. Yang keempat, Rabi'an halla tujahidu fi sabilillah. Ya, tidakkah engkau berjihad di jalan Allah? Nah, jihadlah engkau di jalan Allah. Nah, ini dikerjakan ya. Apa hukumnya dan jelaskan. Soal tsani yang kedua, bayin, jelaskanlah limada, kenapa yamtani'u, terlarang. Ya, jelaskan kenapa terlarang, apa tauqidu, mentaukidkan fima yali, kata-kata di bawah ini. Nah, ya. Awalan, somal mu'minu, mukmin itu berpuasa al-ayyamal bidha, di hari-hari bid. Nah, ini soma, kenapa dia enggak boleh ditaukid dengan nun taukid? Jelaskan. Sanian yang kedua, wallahi la akdibu, demi Allah aku tidak berdusta. Akdibu, nah, kenapa enggak bisa diberi nun taukid? Nah, dijelaskan. Salisan, wallahi la ilal mudiri ashkuka, demi Allah ya, kepada mudir aku akan mengadukanmu. Ya, demi Allah aku akan mengadukanmu kepada apa? Mudir. Nah, ashkuka juga demikian. Kenapa enggak bisa diberi nun taukid? Rabi'an, wallahi demi Allah la akhrujul ana, aku akan keluar sekarang. Nah, ini ya. Aku keluar sekarang. Nah, ini akhruju, kenapa dia tidak bisa diberi nun taukid? Kita lanjutkan as-su'alu tsalisu, soal yang ketiga. Hawil, rubahlah ma isim tahtahu khattun, yang di bawahnya ada garis. Nah, ila fi'lin, kepada fi'il. Ya, dirubah nanti isim ini dirubah kepada fi'il. Summaktubahu, kemudian tulislah fi'il tersebut muakkadan, dalam keadaan diberitahu taukid. Nah, awalan yang pertama, siyamu yaumayil itsnaini wal khamis. Ya, siyamu yaumayil apa? Siyamu yaumayil itsnaini wal khamis.
Nah, berpuasa 2 hari, Senin dan Kamis. Nah, sanian muharabatul bid'ati wasyirki, ya, memerangi bid'ah dan syirik, ya, muharabatul al bid'ati wasyirki. Nah, ini dirubah, muharabatu dirubah menjadi apa? Fiil. Kemudian tulis dia dalam keadaan di taukid. Siyamu juga gitu. Dirubah dalam keadaan fiil, kemudian tulis dalam keadaan di taukid. Qiyamul lail, salat malam. Nah, qiyam juga dirubah ke fiil, kemudian apa? Dijadikan sudah bertaukid. Baik, nah selesai kita pembahasan bab mentokidkan fiil dengan nun tokid. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Fi'lat ta'ajjubi, 2 fi'il ta'ajjub. Nah, ini ya. Ini nanti kita membahas tentang fi'il ta'ajjub, mengungkapkan keheranan atau kekaguman atau keta'ajjuban. Fi'la khobarun marfu bil alif li'annahu musanna. At-ta'ajjubi mudhafun ilai majrur bil kasri. Nah, fi'la asalnya fi'lani, musanna dia. Karena dia mudhaf, maka nunnya dibuang. Mubtadanya mana? Mahdhuf. Takdiruhu hadani fi'lat ta'ajjubi. Ini adalah 2 fi'il ta'ajjub. Kita lanjutkan. At-ta'ajjubu, ta'ajjub itu mengungkapkan keheranan itu yakunu. Dia itu bisa berupa bi alfadin dengan lafaz-lafaz katsiratin yang banyak. Ya, mengungkapkan keheranan atau takjub itu bisa dengan lafaz-lafaz yang banyak. Minha di antara lafaz tersebut adalah lafdu kaifa, lafaz kaifa. Ya. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah padahal kalian dulu mati kemudian Allah hidupkan. Ya, ini contoh apa? Lafaz ta'ajub. Wa minha, dan di antara lafaz tersebut qauluka, ucapanmu subhanallah, maha suci Allah. Wa minha, di antara lafaz ta'ajub adalah lillahi darruhu farisan. Alangkah tangkasnya, pandainya penunggang kuda itu. Nah, wa kullu dzalika, dan semua contoh di atas itu innama hanyalah yufhamu ta'ajjubu, dipahami sebagai ta'ajjub minhu darinya. Kenapa? Biqorinatil kalam, dengan konteks kalimat. Dengan konteks kalimat. La bi aslil wad'i, bukan dengan asal bentukan atau peletakan. Ya. Kenapa? Karena kaifa ini adalah isim istifham asalnya. Dia jadi ta'ajub, kenapa? Karena ada konteks kalimat yang menunjukkan kepadanya. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Ini ta'ajub atau heran. Padahal kalian dulu mati, kemudian Allah hidupkan. Atau subhanallah, asalnya maf'ul mutlak dia. Ya, tapi kalau bersama dengan konteks kalimat menunjukkan ta'ajub, maka dia jadi lafaz ta'ajub. Misalkan sabda Nabi SAW kepada Abu Hurairah, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya orang mukmin tidak najis. Nah, ini di antara lafaz ta'ajub. Ya, dengan konteks kalimat qarinah kalam. Juga lillahi darruhu farisan, asal mubtada khobar. Ya, tapi dalam konteks ini dia menjadi apa? Ta'ajub. Nah, ini adalah lafaz ta'ajub yang bisa dipahami karena ada gandengan atau arah menuju kepadanya. Ya, sesuai dengan konteks kalimat. Walladhi, dan yang yufhamu ta'ajjubu, ya, ta'ajub itu bisa dipahami minhu darinya bisigotihil, ya, dengan bentuknya yang khusus, al maudu'ati, yang diletakkan li ta'ajub, untuk ta'ajub, ya. Dan yang ta'ajub itu bisa dipahami dengan bentuknya khusus yang sengaja dibuat untuk ta'ajub. Innama, dia adalah huwa fi'lat ta'ajjubi, 2 fi'il ta'ajub. Nah, ini kalau 2 fi'il ta'ajub ini memang khusus dia. Secara lafaz dibentuk untuk mengungkapkan keheranan. Kalau yang di atas secara makna, karena ada konteks kalimat. Wahuma, keduanya adalah ala waznin, di atas wazan. Awalan, yang pertama, ma'af'alahu. Ma'af'alahu. Sanian, yang kedua, af'il bihi. Af'il bih. Nah, ini.
Ini dua lafadz ta'ajjub, dua fiil ta'ajjub yang khusus dibentuk untuk mengungkapkan apa? Keheranan atau keta'ajuban. Misal yang ma'af'alahu contohnya nahwu ma'ahsanal ilmah. Alangkah bagusnya ilmu itu. Nah, ini ta'ajjub kepada ilmu. Alangkah bagusnya. Bermanfaatnya apa? Suatu ilmu itu. Nah, ya sama. Ma ini ma af'ala fi'il madhi ahsana hu itu maf'ul bi ilmah. Ya, boleh pakai domir, boleh pakai isim dohi. Irobnya ma ismu ta'ajjubin. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Ahsana fi'lun madin mabniun ala fathi li'annahu lam yattasil bi syai' wa fa'iluhu domir mustatirun jawazan atau wujuban takdiruhu huwa ya'udu ila ma. Ya, kalau di sini ta'ajjub menjadi apa? Wajib dia domir mustatir. Baik. Al-ilma maf'ulun bi ya, mansubun bil fathi. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li. Wa fa'ilihi wa maf'ul bi fi mahali raf'in khobarun mubtada. Baik. Atau yang kedua af'il bihi. Akbih bil jahli. Nah, sama maknanya. Alangkah buruknya kebodohan itu. Nah, sama. Akbih adalah fi'lun madin. Dia adalah fi'il madin. Bisi gotil amr. Dalam bentuk amr. Fi'lun madin bisi gotil amri. Artinya apa? Dia dalam bentuk dan harokat seperti amr. Tapi makna dia fi'il madi. Sama dengan ma'ahsana. Alangkah buruknya. Bil jahli bi harfu zaidin atau taukidin. Dia huruf huruf tambahan atau huruf taukid ya. Al jahli ya apa? Majrurun lafdon marfuun mahalan. Fa'il dari akbi. Nah, ini ya. Fa'il dari akbi asalnya apa? Kalau maaf alahu ma'akbaha al jahla. Asalnya gitu. Kalau di sini dia sebagai fa'il dari akbih. Akbih bil jahli. Alangkah buruknya kebodohan itu. Atau bil jahli, al jahli itu fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin. Nah, dari bidhammah muqaddarah. Wa mana'a min dhuhuriha al istighal ay istighalul mahali bi harfi jarin zaidin atau taukidin. Nah, baik kita lanjutkan ya, contoh yang ikut wajan maaf alahu adalah apa? Firman Allah Ta'ala dalam surat Abasa. Ya, Ta'ala berfirman, kutilal insanu ma akfarahu. Kutilal insanu ma akfaroh. Nah, ma akfarohu. Celakalah manusia itu, alangkah kufurnya dia. Nah, itu. Ma akfarohu, alangkah kufurnya dia. Ya, atau dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman fama asbarahum 'alan nar. Sama. Ma asbarahum, alangkah sabarnya dia, mereka. Alangkah tahannya mereka dengan api neraka. Nah, taib ya, atau yang ikut wajan af'il bihi dalam surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman absir bihi wa asmi'. Absir bihi wa asmi', sama. Alangkah terangnya penglihatan dan pendengarannya. Nah, atau surat Maryam hampir sama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 38. Asmi' bihim wa absir. Nah, alangkah tajamnya pendengaran mereka dan terangnya penglihatan mereka. Nah, ini diantara contoh-contoh dalam Al-Quran yang menggunakan sighah ta'ajjub. Ya, bentuk yang khusus dibuat untuk ta'ajjub. Ikut wajan ma'af alahu atau af'il bihi. Baik. Kita lanjutkan. Syurutu ya suwagihima, syarat-syarat membentuk keduanya. Ya. Ya. Syarat-syarat yang membentuk apa? Keduanya, fi'il ta'ajjub. La yusogoni, tidak bisa dibentuk keduanya ini, maaf alahu dan apa?
af'il bihi ini illa kecuali dari apa? Min fi'lin sulasiyin, dari fi'il yang sulasi. Ya. Musbitin, dan dia musbit bukan manfi. Mutasarrifin, dan dia mutasarrif bukan apa? Jamid. Ma'lumin, maklum dia bukan majhul. Tamin, tamin dia bukan nakis. Ya, tam adalah fi'il yang butuh kepada fa'il. Adapun fi'il nakis, fi'il yang butuh kepada isim dan khobarnya, seperti kana dan saudara-saudaranya. Qabilin litafdil, yang bisa menerima makna tafdil. Laisa al-wasfu minhu, ya. Tidaklah isim sifat darinya, dari fi'il tersebut, ala wazni af'ala, di atas wazan af'ala, alladhi, yang mu'anasuhu, mu'anasnya adalah fa'la'u. Nah ini. Di sini ada beberapa syarat. Ada 7 syarat dalam membentukkan apa? Fi'il ta'ajub. Yang pertama, fi'ilnya harus sulasi. Ya, rubai nggak bisa. Kemudian yang kedua, musbit atau musbat. Dia harus musbatan. Ya, nggak bisa manfi. Yang ketiga, mutasarrifin. Nah, dia apa? Mutasarrif, ya, nggak bisa jamid. Yang keempat, maklum, majhul nggak bisa. Yang kelima, tam, nakis nggak bisa. Yang keenam, qabilin li tafdil, bisa menerima makna tafdil. Yang ketujuh, isim sifatnya bukan ikut wajan af'alu, yang muannasnya fa'la'u. Seperti apa? Ya, ahmaru, hamra'u, itu nggak bisa. Ya. Taib, kita lanjutkan. Faida, maka apabila fukida, kosong, atau tidak ada syartun, satu syarat, minas syuruti sabiqoti, dari syarat-syarat yang telah disebutkan. Ya, apabila tidak terpenuhi satu syarat saja dari syarat-syarat yang disebutkan, maka la yumkinu, tidak mungkin, at-ta'ajjubu, dibuat ta'ajjub, minal fi'li, dari fi'il, mubasyaratan, secara langsung. Ya. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak bisa ikut wajan ma'af'alahu atau af'il bihi, nggak bisa secara langsung fi'ilnya. Fi'ilnya nggak langsung bisa dibikin ta'ajjub. Wa innama, hanyalah, yu'ta, didatangkan, bimasdarihi, dengan masdarnya, sorihan, yang soreh, au mu'awwalan, atau masdar mu'awwal. Ya. Ya, jadi masdar mu'awwal adalah masdar yang dibentuk dari an dan fi'ilnya, atau anna fi'il, anna isim dan khobarnya. Adapun masdar soreh adalah masdar yang ditasrifkan pada urutan ketiga, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, didatangkan masdarnya, masdar dari fi'il ta'ajub tersebut, ba'da, setelah fi'lin musa'idin, setelah didatangkan fi'il bantuan, tantobiku, yang mencocokinya, alaihi asyurutu sabiqatu, syarat-syarat yang telah berlalu. Nah, yang telah disebutkan. Yang pertama, apabila kita ingin mentakjubkan sesuatu, kalau tidak memenuhi syarat, pertama, ya takjub tersebut dijadikan masdarnya dulu. Kemudian diletakkan setelah fi'il bantuan. Kita pakai fi'il bantuan tersebut yang semakna. Setelah fi'il bantuan, baru dibuat masdar dari fi'il yang ta'ajub tersebut. Mislu, contoh. Nah, ini contoh fi'il bantuannya asyaddu. Nah, sangat. Ya. Wa aksaru, sangat kuat. Ya. Wa aksaru, sangat banyak. Nah, wa nahwuhuma, atau yang semisal dari keduanya. Ya. Taib, dengan contoh akan lebih paham insyaallah ta'ala. Nahwu, contoh, ma'asyaddu imanahu, alangkah kokohnya atau kuatnya imannya. Nah, iman itu kata amana yu'minu. Wadhalika, yang demikian itu, kenapa nggak bisa langsung? Li'annal fi'la amana, ya, ghairu sulasiyin, bukan sulasi. Karena amana 4 huruf. Ini kita mau tajub dengan amana, nggak bisa langsung ma'amana, ma'amanahu, nggak bisa. Kenapa? Karena amanah 4 huruf dia, bukan sulasi. Nggak boleh ma'amanahu. Ya, solusinya gimana? Nah, ini. Yang pertama, amanah dijadikan masdarnya dulu. Amanah yu'minu imanan. Iman. Ya, kemudian didatangkan fi'il bantuan yang semakna dengannya, yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah berlalu. Ini asyadda. Nah, ma'asyadda imanahu. Alangkah kuatnya atau kokohnya imannya.
Ya, ma ismu ta'ajjubin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Asyadda fi'lun madin mabniun ala fathi. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila ilamah. Imana maf'ulun bih mansub bil fathi dhamiruhu mudhafun ilaihi fi mahalli jar. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Baik. Kita lanjutkan wa nahu ma asyadda khudrataz zar'i. Alangkah hijaunya tanaman itu. Nah, khudrata tidak bisa langsung dijadikan ma'akhdara az-zar'a. Ya, kenapa? Wa dzalika karena li'annal fi'la hadari ya. Karena fi'il apa? Khadira itu wasfu minhu sifat darinya ala wazni af'ali ya, atau af'ala manut minas sarf. Ya wadhalika li'anna fi'la khadira ya itu sifatnya di atas wazan af'ala akhdara. Wa mu'annatsuhu fa'la'u khadra'u. Enggak bisa. Makanya dijadikan masdar dulu khudrata kemudian diambil fi'il bantuan asyadda. Alangkah hijaunya tanaman itu. Nah, kita lanjutkan wa nahwu contoh mahsana alla yakdiba al mu'minu. Mahsana alla yakdibal mu'minu, alangkah bagusnya ya seorang mukmin itu tidak berdusta. Wa dzalika li anal fi'la yakdibu manfi. Nah, karena dia manfi di sini ada huruf anla adalah. Nah, la nafi enggak bisa langsung dibikin ma'akdaba al mu'min, enggak bisa. Jadi ma'ahsana alla yakdibal mu'minu harus ada apa? Fiil bantuannya ini ahsana. Taib. Enggak bisa langsung kita lanjutkan. Nah, ini selesai. Selesai apa namanya? Fiil ta'ajjub ya. Yang khusus diletakkan dalam bentuk ta'ajjub. Ikut wajan ma'af'alahu sama af'il bihi. Kalau tidak bisa memenuhi syarat di atas, maka pertama didatangkan fiil bantuan ya yang semakna dan yang memenuhi syarat, kemudian fiil ta'ajjub tersebut dijadikan masdar. Taib. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tamrinat, latihan-latihan. As-su'alul awal ta'ajjab ya. Ta'ajjubkan. Mimma ya'ti, kata-kata di bawah ini bisigotayil ta'ajjubi, dengan dua sigoh ta'ajjub. Ini jadikan kata-kata di bawah ini ya menjadi ta'ajjub dengan dua sigoh ta'ajjub. Ma'af'alahu sama apa? Af'il bihi. Awalan suhulatu hifdil Qur'anil karimi. Mudahnya menghafal Al-Quran yang mulia. Sanian bu'dun nujumi. Jauhnya bintang-bintang itu. Salisan jamalul lugatil arabiyati. Indahnya bahasa Arab. Nah, ini dijadikan ta'ajjub dengan dua sigoh ta'ajjub. As-su'alu tsani, soal yang kedua, bayin, jelaskan, limada, kenapa? La yuta'ajjabu, tidak bisa dita'ajjubkan, mimma yali. Kata-kata di bawah ini mubasyaratan, secara langsung. Ya, kok nggak bisa diberi ta'ajjub secara langsung? Ya. Summa kemudian ta'ajjubkan dia minha darinya bifilin musa'idin, dengan fiil bantuan. Seperti contoh yang barusan. Ihmalud durusi, dijelaskan dia. Kenapa nggak bisa langsung? Karena ihmal ikut wajan ahmala rubai, ya, bukan sulasi dia. Maka harus ada fiil bantuan. Taib. Matar rojulu, nah, ini ya, orang itu mati dia. Ya, tidak bisa menerima tafdil di sini. Taib. Humrotul wardah, ya. Bunga itu merah, ya, merahnya bunga tersebut. Nah, ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena ikut wajan af'alu sifatnya. Yang muannasnya fa'la'u. Yang keempat, yu'kalul lahmu masfiyan. Daging itu dimakan dalam keadaan digoreng. Nah, kenapa dia nggak bisa secara langsung yu'kalu ini? Apa yang syaratnya tidak terpenuhi? Ya, maka kemudian didatangkan fiil bantuan. Karena ad-dawa'u murron. Nah, ini juga kenapa nggak langsung bisa dijadikan ta'ajub? La yasdukut tajiru ya.
Pedagang itu tidak jujur. La yasduqut tajiru. Nah, ini. Di antara dia dilalui oleh manfi. Nah, demikian. Nah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.